Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom semua. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang ada yang mengikuti program ini di YouTube. Senang sekali melihat wajah-wajah yang selalu bersukacita dan sehat selalu di dalam Tuhan. Ya, saya tiba-tiba ingat ingin memperkenalkan kita semua. Ibu Lingga Laurencia, Ibu Lingling itu dari Surabaya. Ya, sudah pernah ke gereja kita di sini. Lalu Pak Joni dan Ibu Siska, nanti kita akan berdoa untuk Ibu Siska, karena hari ini Ibu Siska ulang tahun, dia akan traktir kita di rumah kita masing-masing. Ya, itu dari Semarang, leader G2CC. Lalu Jonathan Alek itu anak Abuna ini lagi sekolah diambil program magister dan doktoral sekaligus di dua sekolah yang berbeda. Jadi pengerja di G2CC. Juga ada Henry, dia komandannya Asher. Jadi suami istri ini dengan istri jadi komandan Asher di G2CC dari muda ya. Lalu Pak Giatrik sama Ibu Ambun itu juga anak rohani Abuna. Mereka juga beberapa kali pernah, pokoknya semua yang terhubung dengan Abuna itu connect lah ke gereja kita di G2CC. Mereka tinggal di Bogor. Lalu ada warga baru G2CC, yaitu Pak Santo sama Bu Iin. Nah, ini dia mereka. Saya larang dulu pergi ke Semarang, pokoknya di sana dulu. Nggak boleh kemana-mana. Karena ya, jadi mereka punya anak, cucu, dan menantu di Jakarta. Jadi Montil itu dari mereka ya, Bapak Ibu. Montil udah besar kayak serigala sekarang. Ya. Nah, lalu ada Yohanes Pariono. Nah, kalau urusan rekaman-rekaman, nah itu suami istri ini mendedikasikan hidup mereka untuk melayani di multimedia. Kapanpun mereka siap pulang kerja, kapan itu mereka bahkan nggak mandi, begitu mereka tahu ada rekaman langsung meluncur. Jadi cuci muka di gereja. Jadi di situ saya melihat dedikasi yang luar biasa. Nah, mereka selalu rindu ke gereja, tapi sekarang saya larang, tidak boleh ke gereja loh. Lalu ada Bu Eni, dia guru sekolah minggu, ya Bu Eni. Ada Trisha, Noviana, itu adik Abuna yang ada di Bandung. Satu keluarga mereka itu orang tua saya yang ada di Bandung. Dan mereka juga sering ke Semarang, apalagi Novi dengan suaminya selalu penuh kejutan. Jadi tidak pernah ngabarin, tiba-tiba udah nongol di depan rumah. Ya, tuh. Surprise. Lalu selalu surprise. Ya, lalu ada Ibu Email. Ya, suaminya adalah Pak Bob Panggabean. Sekarang lagi tugas belajar untuk naik bintang di Jakarta. Jadi kita berdoa ya. Kita berdoa. Mereka sebelumnya dari Jogja. Jadi saya waktu Revo kuliah di Jogja ya aman lah. Ada komandan di sana. Ya, mereka orang yang sangat humble ya. Dengan level pangkat yang tinggi begitu, jarang loh bergaul dengan orang-orang macam kita ya. Kita belajar melihat kerendahan hati, dan itu bagus sekali. Bunda, jangan gitulah, sama-sama ya. Kita ini semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Itu luar biasa. Dukung doa ya buat suaminya agar cepat menyelesaikan sekolahnya. Mohon dukungan doa Bunda. Sudah mau selesai oleh bulan Tuhan. berapa? Bulan berapa ya? Amin. 2 bulan lagi ya Bunda selesai Lemhanasnya. 2 bulan lagi akan selesai. Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik lagi. Naik. Langsung bintang berapa, Bu? Yap. Wah, langsung. Bintang berapa, Bu? Tambah satu, pokoknya tambah 1 bintang lagi. Sudah ada bintang, tambah lagi. Biar Tuhan yang mempromosikan. Lalu ada Bu Jane. Bu Jane ini adalah salah seorang pembelajar dan aktivis perintisan gereja yang luar biasa di Bali. Ya, di Bali. Jadi, sangat luar biasa dan senang belajar Bu Jane ini. Jadi kalau ke Bali nanti kita aman lah, ya, aman. Pernah ikut Abuna ke Israel. Welcome Abuna. Ya. Dan kita kan kenalannya gara-gara perjalanan ke Israel tahun 2014 ya. Ya, betul sekali. Ya. Dan sejak itu hubungan dengan Ibu Jen berjalan dengan baik sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Lalu ada Irin. Irin ini di Muntilan, ya. Saya tidak pernah lupa ketika awal-awal Abuna perintisan gereja masih di ruko, kita tidak ada pemain musik. Dia naik bus, ya, siang naik bus dari Muntilan,
hanya untuk main musik 2 jam di gereja, setelah itu pulang lagi ke Muntilan. Bayangkan, saudara, dari Semarang Muntilan kayak apa? Wah, ini kalau nggak COVID itu saya mesti wajib harus melayani di Muntilan. Ya, saya sudah kenal dari almarhum papanya, salah seorang senior dan salah seorang mentor rohani buat saya waktu masih di GPDI. Ya, jadi itu loh orang-orang berdedikasi. Coba lihat, saudara, naik bus dari Muntilan, main musik untuk ibadah, pulang langsung. Luar biasa. Lalu ada Pak Daniel Kurniawan. Nah, ini orang tua ini. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan orang tua hubungi Pak Daniel, ya. Itu ada produk anggur yang luar biasa, enak sekali dan manis. Hampir menyamai anggur Israel. Hebat loh. Itu luar biasa. Itu terjadi setelah dia ikut Abuna ke Israel, dia bawa anggur orang tua, dia doakan di puncak Gunung Hermon. Habis itu karena dingin, semua anggur disikat sama peserta. Itu luar biasa itu. Ya, salah seorang leader di gereja. Lalu ada Bu Tina bersama suaminya pernah mengikuti Abuna ke Israel. Mereka ada di Kudus saat ini juga, mereka pelayan Tuhan di gereja lokal, ya, Ibu Tina. Lalu ada leader Abuna lagi, Pak Ferdi dan Ibu Inge. Nah, ini tipikal pokoknya selama mereka bisa, mereka all out untuk Tuhan. Ya. Jadi semua ini karena pandemi semua terhambat. Jadi kita harus saling menjaga. Pak Ferdi ini ya Bapak Ibu tahu ya urusan distribusi Indomie, lalu bahan produk-produk yang sejenis, dia bosnya itu. Indomarko itu, dia bosnya itu. Ya, dia bosnya itu. Dia pernah ngomong sama saya, Abuna butuh apa lagi? Enggak, nanti kalau butuh saya bilang. Terus lalu dia ngomel sendiri, dia bilang, kapan Abuna butuh dan minta? Saya tidak lupa itu, saya masih ingat itu. ya, karena ada hati yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Lalu ada Ririn dan Yohanes. Ririn, Yohanes itu anak muda yang sangat luar biasa, ya, membantu Henry di tim share gereja. Nah, ini ada Pak Jimmy. Halo Pak Jimmy, shalom. Shalom semua, Pak Abuna, shalom, terima kasih. Ya, Pak Jimmy di Semarang. Bersama mamanya, itu tante yang sangat kuat, sehat, luar biasa, itu pergi ke Israel loh. Semangatnya melihat tanah perjanjian itu. Udah yang muda-muda masih si tante itu nggak pernah ngeluh. Saya kadang-kadang nggak enak, tante kuat nggak tahu, nggak apa-apa. Jangan peduli sama saya. Ada Jimmy yang ngurusin saya. Pokoknya Abuna jalan aja. Waduh, itu luar biasa itu. 82 tahun, Pak Abuna. 82 tahun ya, 82 tahun. Saya tahu tante itu capek, tapi nggak pernah ngeluh. Dan ketika saya berusaha, tante kita istirahat dulu ya, sebentar. Habis itu dia bilang cepat-cepat, ayo berangkat lagi. Waduh. Lalu ada Pak Imi Iskandar. Nah, ini yang suka ganti-gantian sama Abuna kalau khotbah, ya. Udah rambutnya masih belum potong, karena nggak berani potong rambut, ya. Biar agak panjang sedikit. Karena dia takut potong rambut pada Joni. Soalnya Joni kalau motong rambut langsung dilibas semua, dihabisin. Nggak peduli Jimmy marah-marah, diajar. Ya toh? Ya, bersama istrinya Aurel. Nah, Aurel itu yang menjadi sekretaris Abuna. Jadi kalau hubungan sama urusan dengan gereja, nah udah sama Bu Aurel. Ya. Lalu ada Ellen dan suaminya Nico, mereka bagian usher, ya. Semoga di pandemi ini Ellen tidak hamil lagi, ya. Atau mau hamil lagi, nak? Adiknya Scarlett, ya. Mereka di Skorejo sekarang. Jadi mereka ngurusin hasil bumi, ya, luar biasa di sana bersama. Mereka juga bersama Henry punya peternakan ayam. Jadi kalau Bapak Ibu butuh telur ayam untuk kota Semarang dan sekitarnya, minta pesan pada mereka, ya. Saya masih ingat waktu
hasil pertama ayam mereka bawa ke pastori, saudara. Jadi yang namanya telur ayam pertama itu ada yang bulat lonjong, ada yang kecil-kecil, ada yang pipi, ada yang bulat utuh. Waduh. Tapi jauh-jauh dari Sukorejo mereka berkata, Abuna, ini hasil pertama dari peternakan kami. Waduh, itu Abuna itu, wah, apresiasi sekali itu. Langsung Abuna bagi. Saya bilang jangan tanya bentuknya, pokoknya makan. Ya. Lalu ada Pak Yakub. Wah, ini teolog nih, teolog. Abuna senang sekali dengan Pak Yakub yang selalu mau belajar dengan rendah hati, ya. Dan dia selalu mau bertanya. Itu yang penting sebenarnya. Kunci untuk maju adalah mau belajar. Lalu ada Nur, selamat Nur. Mana wajahmu Nur? Selamat sudah lulus di S2. Mana wajahmu Nur? Mana wajahmu? Caranya masih belum baik, Abuna. Aduh, ganti laptopnya lah. Ini sebenarnya saya jodohkan dengan Daniel, tapi nggak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Siapa yang tidak suka siapa, saya tidak tahu. Waduh, saya nggak tahu. Ya sudahlah, biar Tuhan yang berkehendak atas mereka. Saya udah bilang, nanti saya kasih rumah, saya kasih kendaraan, saya kasih pelayanan. Ya tahu? Kurang apa lagi? Saya nikahkan, nggak tahu. Tapi kalau bukan jodoh di tangan Tuhan, ya sudahlah. Tuhan, mereka, Daniel pasti menemukan yang lebih baik, Nur pasti menemukan yang lebih baik. Tapi kalau bisa, ya toh, menyambung tali persaudaraan. Lalu ada Bu Lili Setiawati. Bu Lili itu istrinya Pak Daniel, ya, lah, yang juga melayani sebagai singers di gereja. Dan ada juga siapa ini? Vena, mahasiswa saya di S2 STBI. Ini mahasiswa saya yang sangat pintar, cerdas, ya, cerdas sekali. Dia barusan menulis sebuah jurnal. Nah, nanti kalau tidak jadi sama Nur, ya udahlah Daniel dengan Vena aja ya. Namanya aja Vena Melinda, pasti sama cantiknya dengan Vena Melinda. Coba lihat wajahnya, ya kan? Itu luar biasa sekali. Abuna suka jodoh-jodohin saudara-saudara, jadi jangan kaget ya. Lalu ada Daniel Supriyadi. Wah, ini dia sekarang yang bersama-sama dengan Abuna di gereja, nggak boleh kemana-mana, dikurung. Nggak boleh. Lalu ada Yuli Siagiat. Halo Yul. Ini pernah juga ke gereja kita dari Jakarta. Ya, bersama-sama dengan Abuna dan keluarganya ke Israel. Ada Michelle, youth kita. Christine. Saya punya banyak Christine. Ini Christine siapa ya? Christine Rukma. Atau Oma Himawan. Lalu ada Dita Basuki, salam kenal Dita Basuki. Halo, siapa di mana? Dan ya, selamat malam Abuna. Saya selamat malam. Tahu Abuna dari Bambun dan Mas Gedi. Terima kasih. Oh, iya. Pernah WA saya ya? Bukan? I see. Ya, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Lalu ada Oni. Saya nggak tahu nih, aneh Oni ini. HP-nya udah baru, alasannya kemarin HP-nya nggak baru. Sekarang HP-nya baru, wajahnya nggak kelihatan lagi. Tolong dicek, John. Ya. Itu saja, Bapak Ibu, perkenalan kita. Nah, itu wajahnya udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyi satu lagu, kita akan mulai ibadah kita. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang ada di YouTube. Tidak bisa kita lihat wajahnya, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk Tuhan menjaga dan melindungi kita semua dan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Nanti doa pembukaan mohon kesediaan Pak Jimmy ya, Jimmy Iskandar. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan nanti Pak Jimmy Iskandar akan memimpin dalam doa pembukaan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika kami boleh berkumpul melalui Zoom ini pada sore hari ini. Bapa, berkatilah Abuna yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepadanya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, entah kenapa hati Abuna itu selalu ingin balik-balik ke Yohanes pasal 3. Perjumpaan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Dan mari kita belajar kembali yuk. Kita melihat beberapa hal yang sangat kritis dan sangat penting dari percakapan yang berlangsung antara dua tokoh. Satu tokoh agama Yahudi, Nikodemus, dan satu tokoh pembaharu agama Yahudi, yaitu Mesias yang tidak mereka sadari, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Buka Alkitab saudara dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan mulai melihat dari ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara, dimulai dari nama. Nama Nikodemus itu adalah nama yang umum, nama yang lazim. Jadi bisa ada
lebih dari satu yang namanya Nikodemus di masa itu. Tapi hanya ada satu Nikodemus yang menjadi pemimpin agama yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di dalam perikop ini. Jadi tokoh sentralnya di sini ada dua, yaitu Nikodemus dan Tuhan Yesus. Siapa Nikodemus? Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Maka dia disebut sebagai tokoh agama. Bapak Ibu, saya bicara secara teologis ya terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mengerti kalau ketemu yang seperti ini dalam bacaan kita di kitab Injil. Ada beberapa kelompok di masa perjanjian baru di dalam komunitas orang Yahudi. Pertama ada kelompok orang Farisi, kan seringkali kita baca itu di dalam Alkitab. Ada juga kelompok orang Saduki, ya. Kita juga seringkali membaca istilah nama Saduki itu. Juga ada kelompok orang Eseni, ada kelompok ahli Taurat, ya, ahli-ahli Taurat. Yesus kan seringkali berhadapan dengan tiga kelompok yang terutama ini, saudara, yaitu Farisi, apalagi itu Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Kita perlu belajar mengenai kelompok ini. Saya ingin membahas yang pertama adalah nanti Farisi yang terakhir ya, kelompok Saduki. Ya, kelompok Saduki itu, kata Saduki itu berasal dari nama seorang imam besar di masa Daud. Jadi mereka merasa sebagai penerus dari imam besar itu, bahkan ada juga yang berkata bahwa mereka adalah keturunan beranak pinak dari imam itu. Masih ingat Imam Zadok, saudara? Zadok, dari situ muncul kata Saduki. Artinya adalah orang benar, righteousness. Bandingkan dengan nanti nama Farisi. Orang Farisi itu adalah orang kudus. Orang Saduki. Jadi pengikut Imam Zadok, atau yang meneruskan ajaran Imam Zadok, atau keturunan Imam Zadok. Nah, di dalam sistem keagamaan Yahudi di masa Perjanjian Baru, jumlah atau kelompok orang Saduki ini sedikit, lebih banyak orang Farisi, tapi pengaruh mereka sangat besar. Walaupun sedikit, sangat besar. Kenapa? Karena orang Saduki ini sangat dekat kepada siapa yang berkuasa di Palestina atau di provinsi Yudea pada masa itu. Kalau yang berkuasa adalah Herodes, Herodes kan punya pengikut yaitu kaum Herodian. Lah Saduki itu merapat kepada penguasa. Sehingga walaupun mereka mempunyai jumlah orang yang sedikit ya secara kuantitas, tapi mereka memiliki pengaruh yang besar di dalam lingkar kekuasaan. Nah, di masa itu penguasa itu yang mengangkat imam-imam di Bait Allah. Ingat, ada Bait Allah ya di masa Perjanjian Baru, di masa Tuhan Yesus. Nah, yang mengangkat imam-imam ini adalah penguasa. Waktu itu yang berkuasa adalah Herodes yang mengangkat imam-imam, dan karena kedekatan mereka dengan penguasa, maka otomatis imam-imam yang diangkat di Bait Allah adalah orang-orang Saduki, jabatan-jabatan imam besar. Sehingga itu bisa menimbulkan friksi antara kelompok ahli Taurat, menimbulkan friksi dengan kelompok Farisi. Dan walaupun juga sedikit, mereka bagian dari dewan dari dewan agama Yahudi. Nanti kita akan bahas itu. Dewan agama Yahudi itu namanya Sanhedrin, ya. Jadi beda sekali dengan orang Farisi. Orang Farisi itu selalu berjarak, mengambil jarak untuk menjaga kemurnian dirinya, untuk menjaga kemurnian ajarannya, supaya dia tidak terkontaminasi. Itu sifat orang Farisi. Makanya nanti ini penting sebagai background dalam cara kita memahami percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Beda dengan orang Saduki. Di siapa yang berkuasa, sekalipun yang berkuasa itu adalah orang kafir, ya dia tetap membangun pergaulan. Dia tidak menjaga jarak. Ya. Di masa itu ada kelompok-kelompok Hasmonean, ya, saudara, orang-orang yang mendukung penguasaan. Kelompok-kelompok orang Romawi yang mendukung penjajahan Romawi. Lah Saduki dekat dengan mereka. Di dalam pokok ajaran mereka, orang-orang Saduki ini hanya mengakui Taurat, saudara. Tidak mengakui tambahan-tambahan, tafsiran-tafsiran, pokoknya hanya Taurat yang tertulis itu
yang mereka terima dan mereka akui. Lalu ada satu hal yang sangat penting, mereka menolak pengajaran tentang jiwa dan mereka menolak pengajaran tentang kehidupan afterlife atau kehidupan setelah kematian, ya. Hidup roh itu, mereka menolak itu. Apalagi mereka sangat menolak kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya malaikat, mereka tidak percaya adanya iblis. Ini orang-orang Saduki. Jadi dia berbeda acaranya dengan orang-orang Farisi. Orang Saduki hanya menerima kitab Taurat Musa. Sedangkan Farisi menaati seluruh Taurat, juga menerima bukan hanya Taurat, menerima tradisi, menerima kitab-kitab Nabi, menerima tradisi-tradisi tertulis, tradisi-tradisi lisan. Ya, orang Saduki tidak mau menerima tradisi lisan, saudara. Dan mereka kalau membaca kitab Taurat isinya ayat, terjemahannya literal A. Beda dengan Farisi, orang Farisi memberi komentari, menerjemahkan itu, apa kata A, lalu apa dampak, apa implementasinya dalam kehidupan. Lah, Saduki menolak itu. Dan seperti saya katakan tadi, Saduki tidak percaya adanya kebangkitan, tidak percaya adanya malaikat. Itu bertentangan sekali dengan konsep yang dipercaya oleh orang Farisi. Sementara Farisi itu, saudara, adalah satu kelompok yang lebih besar dibanding kelompok Saduki. Dari bahasa Ibrani peruchim, peruchim, C-H-I-M, peru, P-E-R-U, peruchim. Jadi mereka sengaja memisahkan diri karena merasa lebih murni, lebih tahu agama. Mereka menjaga diri terhadap lingkungan mereka. Jadi mereka menganggap orang lain itu dapat membuat mereka tidak tahir, dapat membuat mereka tidak kudus. Sehingga mereka hanya bergaul terhadap sesama Farisi mereka sendiri. Karena kudus ketemu kudus, tetap kudus. Kudus ketemu kudis, bisa jadi kudis. Itu. Jadi orang-orang Farisi ini sangat sangat rasialis dari sisi agama. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang paling tahu tentang ajaran Taurat Musa. Jadi mereka mengajar itu sangat ketat, saudara. 300 lebih dari hukum Yahudi itu mereka terapkan, termasuk Paulus itu bagian dari kelompok Farisi. Dan mereka menerjemahkan kitab Taurat Musa itu dalam 613 hukum. 613 hukum ini terdiri dari dua hal. Jangan lupa ya, 248 perintah dan 365 larangan. Jadi yang disebut dosa adalah tidak mematuhi perintah atau melanggar larangan. Jadi bayangkan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu selalu bentrok dengan mereka, karena mereka lebih takut pada hukum. Dalam konsep orang Farisi yang disebut berdosa adalah tidak melakukan apa yang diperintahkan, itu dosa. Atau melanggar apa yang dilarang, itu dosa. Bayangkan 613. Sehari ini Anda bisa menjamin dalam satu hari tidak marah, tidak berdosa, tidak jengkel. Tidak ada yang menjamin, termasuk Abuna. Saya tidak bisa menjamin diri saya sendiri. Makanya kita harus hidup dalam kasih karunia. Ya. Jadi boleh dikatakan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang religius, tapi mereka sangat legalis. Sehingga kalau siapa yang melanggar, wah itu hukumannya berat, saudara. Ingat waktu orang-orang Farisi menyeret seorang perempuan yang ketahuan berzina kepada Tuhan Yesus sambil membawa batu. Mereka menguji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, mempermalukan mereka. Siapa yang tidak berdosa, silakan melempar batu duluan. Bahkan ada orang yang pernah mengejek orang Kristen berkata, Tuhan Yesus melanggar Taurat karena dia tidak menghukum wanita yang berzina itu. Secara logis benar ya kalimat itu ya. Tapi dia lupa bahwa Tuhan menghadirkan hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Tuhan membawa hukum kasih. Tuhan Yesus berkata seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang kamu pegang, yang kamu yakini, yang kamu percaya itu dapat diringkas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah juga sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ke dalam dua hukum inilah diringkas seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada orang-orang yang tidak mencoba
menggugat kekristenan dan berkata Yesus melanggar Taurat. Padahal dia berkata, aku tidak menyediakan Taurat. Nah, orang ini tidak mengerti bahwa Yesus adalah hukum yang lebih tinggi dari Taurat. Itu nanti akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Pusat komunitas mereka ada di sinagog, ya. Kalau Saduki, pusat komunitas mereka ada di dekat istana dan di Bait Allah. Kalau Farisi di sinagog, ya. Dan mereka sampai dengan hari ini, kelompok ini menjadi pemimpin spiritual orang-orang Israel. Ada kelompok ketiga, saya akan bahas dengan cepat, yaitu kelompok ahli Taurat. Kelompok ahli Taurat adalah kelompok yang memfokuskan diri untuk studi terhadap kitab Taurat. Kitab Taurat itu apa? Kitab-kitab Musa, kitab-kitab para nabi. Mereka khusus fokus mempelajari itu, menyalinnya. Mereka menjadi semacam teolognya. Kalau Farisi itu lebih pada sifat penafsiran dan implementasi. Nah, kitab Taurat lebih pada teolognya yang hanya fokus. Kalau ibaratnya fokus pada Alkitab saja. Salah satu pemimpin dari Farisi itu bernama Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, dia berarti salah seorang pemuka agama, salah seorang yang tahu tentang sejarah Israel, salah seorang yang tahu tentang kehidupan spiritual Israel, datang menemui Tuhan Yesus loh. Padahal Tuhan Yesus di masa itu sangat tidak disukai oleh kelompok-kelompok yang established, tidak disukai oleh Saduki, tidak disukai oleh Farisi, tidak disukai oleh ahli Taurat, tapi dia berani menembus kekakuan, ketidaksukaan itu. Saya percaya dia pasti punya risiko. Kalau orang-orang lain tahu bahwa dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus yang mengaku Mesias. Tapi dia tidak takut itu. Belakangan nanti kita melihat bahwa Nikodemus adalah salah seorang pembela kekristenan. Pembela ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Di hadapan teman-temannya, di hadapan satu koleganya di Sanhedrin. Nanti kita akan pelajari itu. Ya, kita lihat ayat yang kedua pasal. Jadi itu background-nya ya Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, datang, kita stop dulu di situ. Datang pada waktu malam. Saya pernah mendengar hamba Tuhan berkhotbah. Kenapa dia datang pada waktu malam? Karena dia takut ketahuan. Logis nggak? Dia adalah orang Farisi. Sebenarnya itu salah, ya? Tidak tepat. Itu analisis yang salah. Karena kebiasaan ahli-ahli Taurat dan Farisi di zaman Perjanjian Lama, dari zaman Perjanjian Lama sampai era Perjanjian Baru, mereka belajar kitab Taurat, belajar teologi pada saat sepi, dan saat sepi itu adalah pada malam hari. Jadi justru ketika Nikodemus datang kepada Tuhan pada malam hari, seperti ayat kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Bukan karena dia takut, tidak. Justru itu adalah waktu terbaik untuk dia belajar. Jadi apalagi di Yudaisme abad pertama itu, saudara, mereka selalu melakukan studi Alkitab, studi Taurat itu pada malam hari. Ya, coba itu satu orang baca. Siapa yang punya Alkitab di situ? Ada yang punya Alkitab di situ? Coba satu orang baca. Bu Jen, coba Bu Jen baca Yosua pasal 1 ayat 8, dan nanti Ibu email mohon dibaca Mazmur 42 ayat 8. Bu email Mazmur 42 ayat 8, Bu Jen Yosua pasal 1 ayat 8. Mic-nya bisa dibuka. Yosua pasal 1 ayat 8, Bu Jen. Ibu email dulu Mazmur pasal 42 ayat 8. Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan,
dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Coba dibaca kayaknya apa namanya? Kadang-kadang dalam versi Inggris dengan versi Indonesia itu tidak apa namanya? Tidak ayat 9 Bu, email. Ayat 9 tidak cocok. Ayat 9 Bu, email. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya, pada malam hari, nyanyian, suatu doa, kehidupanku. Jadi kalau mau belajar Alkitab menurut tradisi Alkitab, justru pada kapan Bapak Ibu? Pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena pada saat tenang, tidak ada aktivitas, tidak ada ribut-ribut di sekeliling kita. Ya, itu kesempatan terbaik. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus di kesempatan terbaik. Jadi bukan karena dia takut. Tidak. Silakan, Bu Jane. Speakernya, Bu Jane. Yosua pasal 1 ayat 8. Di-unmute. Ya. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, siang dan malam. Jadi merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya siang, tapi juga malam. Siang bekerja, malam tidur. Tapi dalam konsep religi, siang bekerja, malam merenungkan firman Tuhan. Siang bisa merenungkan firman Tuhan, seperti yang kita tahu, tapi malam adalah waktu terbaik. Itu yang ingin disampaikan melalui Injil Yohanes kepada kita. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, coba lihat kalimat ini, saudara. Coba lihat kalimat ini. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Mungkin kita membaca kalimat ini biasa-biasa, saudara. Yang pertama kita melihat bahwa Nikodemus memanggil Yesus sebagai rabi. Rabi. Apa itu rabi? Rabi itu adalah gelar seperti abuna sekarang. Abuna, pendetanya, gembala, rabi. Buat siapa sih? Buat orang yang pertama, mengajarkan kebenaran, dan yang kedua, memiliki pengikut. Jadi Nikodemus sebenarnya membuat pengakuan di dalam dirinya bahwa Yesus itu, walaupun kelompoknya menolak eksistensi Yesus sebagai seorang rabi, karena yang dianggap rabi ya sebenarnya adalah si Nikodemus, udah sekolah Alkitab, rabi gitu loh. Jadi nanti kalau Yohanes Parjono itu lulus, Yonatan Alek itu lulus, Daniel itu lulus, ya mereka berhak disebut rabi, ya kan? Rabi. Dia mengakui. Jadi ada kesadaran di dalam dirinya. Nah, yang menarik adalah kalimat Nikodemus yang berkata, kami tahu. Berarti sebetulnya kelompok Farisi ini tahu bahwa ada satu yang berbeda di dalam diri rabi ini. Amin, amin, amin. Beda dengan rabi-rabi yang lain, bahkan beda dengan mereka. Kenapa? Karena rabi ini diikuti dengan sign and wonders. Sign and wonders adalah tanda-tanda keajaiban,
Mujizat yang menyertai dia. Di dalam ajaran Yudaisme, saudara, di dalam ajaran Yudaisme, dalam ajaran orang Yahudi, bahwa mereka percaya tanda sign and wonders itu hanya datang dari Tuhan. Hanya datang dari Tuhan. Ya. Jadi apabila kehidupan seseorang disertai sign and wonders, maka pasti kuasa Tuhan bekerja di dalam diri orang itu. Orang Yahudi itu membedakan dua sign and wonders. Yang pertama adalah sign and wonders yang bersifat mujizat langsung. Yang kedua bersifat mujizat tidak langsung. Dan mereka tahu, ada pengakuan, kami tahu. Nah, itu saudara. Ya, Bapak Ibu yang ada di YouTube, ya, semoga bisa mengikuti ini, juga yang di Zoom. Kami tahu bahwa memang Allah menyertaimu. Kenapa? Apa bukti penyertaan Allah? Karena pelayanan Yesus tidak hanya disertai dengan mujizat langsung, tapi juga disertai dengan mujizat tidak langsung, dan disertai dengan mujizat yang tidak merupakan tanda. Dia mengajar, itu mujizat. Dia hadir, itu mujizat. Jadi mereka merasakan ada kehadiran Tuhan secara nyata di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata begini. Si Nikodemus ini, dia berkata, kamu adalah guru. We know that you are a teacher who has come from God. Kamu adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak mungkin diutus oleh dirimu sendiri. Hebat. Jika Allah tidak menyertainya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Mereka tahu itu dari bukti perjanjian lama. Musa kan disertai mujizat, tahu saudara? Tongkat ajaibnya itu bisa berubah jadi ular, bisa membuat ketika dicelupkan ke air Nil, sungai Nil, bisa berubah jadi darah. Ketika dia mengangkat tongkatnya, api turun dari langit. Ya, itu mujizat langsung. Nabi-nabi dalam perjanjian lama juga mempraktekkan mujizat yang sama. Di situ orang-orang Farisi jadi tahu bahwa kalau sign and wonders ada di dalam diri seseorang, maka itu tanda kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Hanya masalahnya, si Nikodemus ini tidak menyadari bahwa Yesus Mesias. Dia berkata, we know you are a teacher who has come from God as a teacher. Hanya sebagai guru. Makanya dia memanggil Tuhan Yesus sebagai rabi. Oke? Sampai saat ini Bapak Ibu bisa mengikuti? Oke, puji Tuhan. Jadi ternyata setiap kalimat dalam Alkitab punya makna ya. Kadang-kadang kan kita lewatkan ini. Lihat ayat yang ketiga. Yesus menjawabnya. Ya. Yesus menjawabnya. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ada dua kalimat yang penting di sini, yaitu dilahirkan kembali, reborn, dan kingdom of God, yaitu kerajaan Allah. Ini mengejutkan di dalam diri Nikodemus. Karena konsep kingdom of God ini tidak ada di dalam Old Testament. Tidak ada di dalam perjanjian lama. Coba Bapak Ibu cari. Di mana ada konsep kingdom of God di dalam perjanjian lama. Tidak ada, saudara. Dan ini membuat kebingungan di dalam diri Nikodemus. Dia lupa memahami bahwa ketika Tuhan Yesus berinkarnasi dari Tuhan menjadi manusia, disitulah muncul kingdom of God itu. Di situ muncul kingdom of God, kerajaan Allah. Jadi sebenarnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan, saudara, kita punya dua kewarganegaraan.
Satu, kewarganegaraan di dunia sebagai orang Indonesia, amin. Tapi satu, warga negara kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau membuka wawasan Nikodemus bahwa dia tidak hanya sekedar sebagai orang yang mengerti Taurat, tapi dia adalah orang menjadi warga negara kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Romawi yang menguasai provinsi Yudea di masa itu dari penjajah, yang membawa pembebasan. Beda dengan penjajah yang datang sekarang dengan tindakan represifnya, membawa pembebasan. Jadi ketika Anda menjalankan bisnis, Anda bekerja, Bapak Ibu melayani, ingat ya, mindsetmu. Saya adalah pengusaha dalam kerajaan Allah. Amin. Saya adalah pelajar dalam kerajaan Allah. Saya adalah pelayan di dalam kerajaan Allah. Kalau kita punya mentalitas value seperti ini, sekalipun kita kecewa di dunia, kita tidak akan terganggu karena kita tahu bahwa kita berada di dalam elevasi yang lebih tinggi, bagian dari kerajaan Allah. Itu yang hendak Nikodemus, yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada Nikodemus untuk merubah mindset-nya. Apalagi di masa itu juga orang-orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias bukan untuk kerajaan Allah yang spiritual, tidak, tapi untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya Tuhan Yesus berkata, kata Tuhan Yesus, jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kingdom of God. Jadi bingung si Nikodemus ini, apa ini? Makanan jenis apa kingdom of God ini? Dia semakin bingung konsep dilahirkan kembali. Born again. Ya, di dalam pasal 3 ayat 3 itu, saudara. Jadi dilahirkan kembali ini tidak sama dengan yang lama dimasukkan kembali dalam rahim lalu dilahirkan lagi. Tapi itulah yang dipikirkan oleh Nikodemus. Itu sebabnya dia menjawab Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Karena dia mengukur dirinya, aku sudah tua. Bagaimana aku dilahirkan kembali? Oke, aku mengerti tentang kerajaan Allah. Tapi bagaimana caranya? Ya toh? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apa yang ada dalam pikiran Nikodemus adalah proses kelahiran natural. Yang disampaikan oleh Tuhan adalah born again, itu bicara bagaimana kita menjadi manusia baru, a new creation. Itu intinya. Kalau kerajaan Allah itu apa, saudara? Otoritas. Haleluya. Haleluya. Ya, karena tidak kelihatan. Kalau kerajaan Allah menyertaimu, Anda menjadi orang pintar. Kerajaan Allah menyertaimu, Anda jadi berhasil dalam bisnismu, pekerjaanmu. Kenapa? Karena ada otoritas. Kenapa ada pendeta-pendeta tertentu? Dia pegang orang gelimpangan. Dia pegang berdoa, orang sembuh dari sakit penyakit. Karena kerajaan Allah. Otoritas. Di mana ada otoritas, di situ ada kuasa. Mengapa kita harus hati-hati dengan omongan? Ingat, Abuna selalu bilang, mulai jaga omonganmu. Sebab omonganmu doamu. Omonganmu harus membawa kehidupan, bukan kematian. Speak life. Bicara tentang kehidupan. Jangan bicara tentang kematian. Sebab kerajaan Allah menyertaimu. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ini kuncinya. Dan untuk bisa membawa kerajaan Allah, kuasa, otoritas, pengurapan, born again. Terjadi ketidakselarasan konsep di sini. Bingung nih Nikodemus. Nikodemus ini tokoh agama yang sudah senior. Gimana mungkin lahir kembali? Dia lihat dirinya udah tua kan dia kan. Dia, gimana mungkin aku masuk lagi dalam rahim ibuku? Dia lupa bahwa maksud Tuhan Yesus
tentang born again itu adalah menjadi manusia baru, a new creation. Coba Alex baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dan Irin nanti tolong baca Galatia pasal 6 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau apa? Menjadi ciptaan baru, a new creation. Kapan? Saat kita berada dalam Kristus. Piye to, Pak? Praktisnya itu dalam Kristus itu gimana toh, Abuna? Ya, memperbaharui hidup. Di situ digunakan kalimat yang lama telah berlalu, artinya jangan lagi lihat yang lama. Jangan lagi kembali pada kebiasaan lama, pola hidup yang lama. Di situ artinya buka baju yang lamamu lalu ganti dengan baju yang baru, a new creation. Ya, dibentuk ulang menjadi kreasi yang baru. Tidak, yang lama tidak dihancurkan. Kalau yang lama berarti penciptaan ulang, diciptakan. Ya, yang disebut new creation di sini bukan diciptakan ulang, tapi dibaharui. Yang lama berlalu. Makanya di situ ada istilah pertobatan, pembaharuan hidup. Ya, kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu artinya dilahirkan kembali. Silakan, Irin. Galatia 6 ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Itulah yang ada artinya. Bersunat atau tidak bersunat itu adalah konflik yang ada di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang percaya di masa itu. Karena orang Yahudi harus sunat. Orang Yunani nggak sunat, tapi mereka sudah terima Yesus. Jadi mereka berdebat di dalam jemaat. Di jemaat di Galatia. Walaupun kamu ikut Tuhan, tapi kamu nggak bersunat, kamu tidak resmi, tidak sah, tidak khatam istilahnya, atau tidak murni. Kamu tidak layak. Nah, gitu loh. Jadi terjadi pertentangan. Rasul Paulus bilang bukan soal sunat tidak sunatnya. Tapi bagaimana yang baru itu walaupun dia tidak bersunat, dia memiliki hidup yang baru. Itu yang utama, bukan tanda lahiriahnya. Ya toh? Born again. Kata again di sini sengaja penulis yang menggunakan kata Yunani yang artinya dari atas. Berarti ketika kita menjadi a new creation, tidak bisa atas usaha kita sendiri. Amin. Tapi kuasa Tuhan dari atas. Makanya di dalam Kristus itu artinya kita perlu melibatkan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan yang dari atas ke bawah memperbarui seluruh hidup kita, atau seperti dari awal sampai akhir, atau di sepanjang waktu, untuk kita menjadi manusia baru, a new man in Christ. Minggu depan kita akan belajar apa artinya pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Makin bingung. Oke, kita bahas saja sekarang. Air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Itu dilahirkan dari air itu artinya bicara lahir secara natural, lahir secara alami, saudara. Lahir secara natural. Flesh. Air. Bayi itu kalau lahir itu kan ada air ketuban. Itu salah satu contohnya. Dari air dan roh. Dan juga ketika orang percaya Yesus dan terima Yesus, dia dibaptis dengan cara ditenggelamkan, dibenamkan, dinaikkan lagi ke atas. Itu artinya lahir dari air. Ya. Born of water and the spirit. Tapi Tuhan bilang itu saja nggak cukup.
kita juga harus lahir dari spirit, lahir dari roh. Daging dapat membuat kita bisa lahir dalam daging. Tetapi roh dapat membuat kita lahir dalam roh. Karena kita tahu bahwa dalam surat-surat Rasul Paulus, kita akhirnya tahu bahwa daging itu lebih memiliki dan identik dengan sifat dosa. Itu perlu dilahirkan kembali. Yang lama dibenamkan dan dilahirkan kembali tidak hanya di dalam kedagingan kita, dalam flesh, tidak hanya di dalam air, tapi juga di dalam spirit. Spirit giving birth. Spirit giving birth to spirit. Hanya roh yang bisa membuat kita lahir dalam roh. Berarti apa itu lahir dalam roh, saudara? Pembaharuan. Manusia ini kan sebenarnya pada dasarnya makhluk roh, bukan makhluk daging. Supaya nggak gentayangan, diberi daging. Amin. Supaya kelihatan bentuknya. Kita makhluk roh. Dan roh kita harus dimerdekakan. Dan supaya kita bisa berinteraksi, bisa senyum, bisa marah, bisa ngomel, bisa sedih, bisa bercakap-cakap, bisa merasakan sesuatu, diberi jiwa. Makanya kalau kita mati, yang ketinggalan itu kontainer. Badan kita ini cuma kontainer. Bapak Ibu harus pede ya. Seperti apapun kontainermu, itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Karena yang jauh lebih indah adalah isi kontainer itu. Dan itu adalah Spirit of God. Haleluya. Amin. Nah, udah. Itu aja. Nggak usah lama-lama. Biar itu menjadi pembelajaran buat kita. Jangan lupa, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan, saudara? Kalau kerajaan Allah, kita menjadi warga negara kerajaan Allah, itu yang pertama, maka kita membawa kuasa. Amin. Kita membawa otoritas. Dan itu dapat kita pergunakan di marketplace, dimanapun kita berada. Itu penting. Yang kedua, kita harus menjadi a new creation. Haleluya. Ya. Ciptaan baru. Ya. Badan kita tetap sama, tapi ciptaan baru. Ciptaan baru, a new creation. Tidak boleh lagi menjadi manusia lama. Kita tanggalkan, artinya menanggalkan itu adalah tidak memakai lagi. Dan yang ketiga, kita tidak hanya dilahirkan di dalam air, flesh, tapi kita juga harus dilahirkan secara roh. Kita nanti ambil waktu, apa itu artinya born of the Spirit. Dan itu bicara tentang aktifnya the power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, yang menuntun langkahmu, kehidupanmu, perjalananmu, dan apapun aktivitasmu. Kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, wow, kita jadi tahu dan kita tenang karena kita percaya Tuhan akan memelihara dan menjaga kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh mendengar isi hati Tuhan malam ini. Boleh belajar mendalami, walaupun masih di pembukaan, percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dan itu menjadi berkat buat kami yang hidup hari ini. Berkati anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ini, baik di YouTube maupun di Zoom. Walaupun kami saling berjauhan, tetapi kami semua adalah warga negara kerajaan Allah yang memiliki kuasa yang sama. Maka aktifkan ya Tuhan segala legalitas sebagai warga negara kerajaan Allah itu dalam diri anak-anak Tuhan yang bisa mereka pergunakan dalam kehidupan mereka, bisnis, pekerjaan, pelayanan, sekolah, apapun, dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa saat ini bahwa salah seorang di antara kami, Siska, ulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya, berikan kepadanya hati yang makin mengasihi dan cinta akan Tuhan. Jadikan dia istri yang luar biasa bagi suaminya dan ibu yang luar biasa bagi anaknya. Dan jadikan dia berkat. Dan Engkau juga berikan kesehatan yang baik buat Siska dan seluruh keluarganya. Sama halnya, dan hamba berdoa, berikan kepada kami semua juga kesehatan yang baik, terutama di masa pandemi ini. Kami bisa tetap melewati ini dengan pertolongan, dan Tuhan menjaga hidup kami. Kami lolos
Nah, apabila ada di antara anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan hidupnya. Dan dia bisa melihat bahwa ketika dia lahir baru dalam Tuhan, sungguh besar kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih dalam menerima firman. Berkat dari Allah Bapa, buka kedua tanganmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya. Praise the Lord. Bapak Ibu. Praise the Lord. Makasih ya Buna. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Haleluya. Tuhan. Mari Kasih, Bapak Bunda. Ibu. Kasih. Kasih ya Bunda. God bless you ya. Tuhan berkati jaga kondisi, jaga kesehatan.